dijadikan tersangka pemerkosaan pria tanpa lengan di NTB minta keadilan. Tanpa Dibukain baju celana sama orang tua, dipasang dijadikan tersangka perkosaan. Kok bisa saya dibilang memperkosa? Kasus disabilitas yang dituduh menjadi tersangka atau pelaku perkawasan mahasiswi. Kayak gue pakai logika aja nggak masuk di akal gitu, dimana orang atau penyidik atau penegak hukum yang menetapkan dia sebagai tersangka misalnya. Menurut gue sih ini lebih lebih cacat dibanding orang yang cacat tersebut. Gak masuk di akal gue, orang nggak bisa lepasin celana Ya, Bu. lalu dituduh memperkaos. Ya sudah bisa saya bilang sih, Bapak gila ya. Maaf ya Pak, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada institusi coklat, tapi kok belakangan ini ya, jangan belakangan ini deh, 1 tahun ini aja yang saya udah angkat aja itu kayak udah semuanya udah kacau balau gitu. Gimana ya kira-kira, mau dibela juga kayak gimana, mau nggak dibela juga ya kayak gimana gitu. Toh saya sendiri juga merasakan tindakan nggak jelas yang dilakukan oleh si coklat gitu. Aduh Pak, mohon maaf ya Pak, respect saya hilang sih, sulit untuk membangunnya kembali juga Pak. Dan kalaupun ada, saya bisa hitung dari jari, mungkin teman-teman saya aja sih yang saya nggak kenal, banyak banget yang oknum semuanya. Agus, pemuda tanpa lengan memperkaos seorang wanita. Kok bisa? Gue nggak tahu kalian udah baca beritanya atau belum, tapi di gue udah seliweran banget, bahkan sampai masuk ke lambe turah gitu ya guys ya, tentang pemuda disabilitas yang sudah menjadi tersangka kasus pemerkaosan seorang mahasiswi. Jadi yang menetapkan si pemuda ini menjadi tersangka itu Polda NTB ya. Sebut aja nama pemuda ini adalah Agus. Nih gue bingung nih, di sana Agus, di sini Agus, tapi Agus yang kali ini Agusnya bener-bener sedih. Cuma gue nggak habis fikri aja gimana caranya dia perkaos orang tapi dia aja disabilitas gitu. Ininya kagak ada, tangannya nggak ada gitu. Gimana nih caranya? Gue mikir dari tadi nggak ketemu jawabannya. Si Agus ini mengaku kalau dia itu masih bergantung oleh ke keluarganya gitu ya. Jadi mandi masih dimandiin, baju masih dibukain, makan masih disuapin dan segala macam. Ya iyalah, jelas dia nggak punya lengan ya guys ya gitu loh. Nah dia nggak punya lengan, cara merkaos mahasiswinya gimana nih? Hah? Bahkan katanya baju aja masih dibukain. Lah kalau begini konsepnya kan berarti kan si Agus yang diperkaos, bukan dia yang merkaos orang gitu. Agus belakangan ini lu sibuk banget sih Agus, nggak di sana Agus, nggak di sini Agus, berita kemarin Agus, sekarang Agus, kagak ada berita yang pakai nama lain apa selain Agus. Dari tadi gue perhatiin nih berita tentang si Agus ini ya, gue tuh pusing banget mikirnya gimana cara dia melakukan hal tersebut gitu, gimana cara dia melakukan ruda paksa tersebut gitu. Biasanya kan kalau orang diperkaos itu kan tangannya dipegang gitu ya, pokoknya mesti dipegang gitu, mesti menggunakan tangan gitu. Sedangkan si Agus ini kan tangannya kagak ada ya, mohon maaf ya. Terus katanya Polda NTB itu menemukan bukti sidik jari apa? Kan jari tangannya kagak ada, jari kaki gitu. Tapi gimana sih, gue kagak ngerti dah. Kalau dibilang si Agus ini punya nafsu ya jelas, semua orang punya nafsu gitu. Tapi bagaimana cara si Agus melakukannya gitu? Bagaimana cara Agus menyalurkan nafsunya gitu? Buka baju aja nggak bisa gitu. Gimana cara dia merkaos orang? Gue nggak ngerti. Coba menurut kalian gimana? Coba bantuin gue mikir, gue nggak ngerti, gue benar nggak ngerti. Mungkin si perempuannya tidur pasrah, dia buka semua bajunya, terus dia ngelorotkan celana si laki-laki, disuruhin naik. Nah itu mungkin. Yang diperkosa itu yang laki, bukan yang perempuan. Perempuan yang perkosa itu laki yang nggak punya tangan itu. Yang namanya diperkosa itu kan dibuka semua, di aniaya dia. Orang nggak punya lengan kok dibilang diperkosa. Pakai logika dong. Otak di mana dipakai semua ini? Pakai otak apa ya? Itu yang diperkosa itu yang si laki, bukan yang perempuan. Perempuan itu perkosa yang tangan nggak punya lengan, nggak punya yang nggak punya 2 tangan itu. Kok aneh? Kok bilang yang itu yang diperkosa, sedangkan dia mau buka baju, buka celana aja dibuka sama orang tuanya. lucu ini Indonesia ini, lucu banget tuh manusia. Aduh, sakit memang manusia. Hukum di Indonesia ini amburadul, sembarang aja di. Ini kok aneh ya? Kok bisa orang yang nggak punya tangan bisa jadi tersangka? Astagfirullah. Itu yang nangkep punya otak nggak ya? Coba, aneh. Itu aja pakai baju dipakein orang tua, celana dipakein orang tua. Kok bisa memperkosa, itu gimana caranya? Oh alah, ini hukum apaan ini? Itu yang nangkep stres kali ya? Apa orang gila kali? Astagfirullah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Allahu Akbar. Ada yang percaya nggak sama berita ini? Seorang pemuda disabilitas dijadikan tersangka kasus menggitukan secara paksa seorang mahasiswi.
tanpa meragukan bukti yang dimiliki pihak kepolisian, tapi kejadian ini sama kasus ini nggak masuk akal aja di logika gue. Pemuda ini tuh bilang, saya nggak mungkin ngelakuin itu pak, karena saya makan aja masih disuapin sama keluarga saya, mandi masih dimandiin, dia itu bahkan nggak bisa ngerawat dirinya sendiri. Terus gimana cara dia gituin secara paksa mahasiswi itu? Apakah ini keterangan dari mahasiswi itu? Iya, mahasiswi itu yang ngaku kalau pemuda itu yang melakukan. Gue nggak habis pikir, maksudnya kan dia disabilitas ya, keterbatasan tanpa tangan. Gimana cara maksanya gitu maksudnya? Kecuali mungkin itu dilakukan lebih dari satu orang. Apa mungkin dia nyuruh temennya yang pegangin, terus dia yang eksekusi, apa bagaimana? Kagak, tetep nggak masuk akal. Masa katanya tersangkanya ini mempengaruhi korban secara verbal. Akhirnya korban itu terhasut dan ikut ke tempat yang udah disiapkan sama tersangka. Menurut kalian gimana nih guys? Bener apa enggak nih kira-kira? Semoga kasus ini bisa diproses secara terang benderang deh. Kalau memang benar dia pelakunya, ya harus dihukum. Tapi kalau emang enggak, kasihan banget. Apa perlu kita tag admin Gerindra? Memang biadab paling biadab kalian. Manusia yang gak punya tangan, dua-duanya gak ada, kok dituduh jadi pemerkosaan. Punya akal nggak? Punya akal nggak? Megangnya gimana? Anjing goblok, tolol. Kamu cuma satu tangan saja bisa mengalahkan dia. Jari-jarinya kamu tuduh dia jadi pemerkosaan. Astagfirullahaladzim. Apa sih kalian mau sama itu anak? Kasihan, orang udah cacat kalian nuduh sama penegak hukum kita diperlakukan semena-mena. Sebab nggak kebayang seorang disabilitas dituduh memperkosa mahasiswi di NTB. Lantas dengan penegak hukumnya langsung dijadikan tersangka dengan 2 alat bukti. Secara logika, secara akal sehat, saya tidak mau ngomong sama orang pintar. Sebab kalau orang pintar ngomongnya kayak begitu, pandai bersilat lidah, ya. Jadi nggak kebayang kalau rakyat lemah sudah dijadikan tersangka memperkosa mahasiswi. Hanya dengan pasrah, hanya untuk menuntut keadilan. Makanya saya bilang terhadap kalian, kalau orang lemah tidak punya duit, jangan harap mencari keadilan. Tetapi di sini saya tegaskan bahwasanya penegak hukum kalau terhadap rakyat lemah memperlakukan sewenang-wenang. Jadi miris penegak hukum kita. Hukum bisa berjalan hanya karena uang. Keadilan bisa ditegakkan hanya karena uang.